inilah proses pemasangan tenda yang akan menutupi jalan. Nah, puyeng kan? Puyeng. Cuma disisa sedikit nih, masih mending ini. Ini masih agak mendingan lah. Tapi ya kalau saya enggak mending. Enggak mending. Ini banyak tanah kosong samping kiri kanan ini. Kenapa bukan di situ aja kali? Aduh. Salah satu contoh yang tidak baik ini. Baru ini dalam lagi pinggir kiri kanan jalan ini. Habis digali. Astagfirullah. Oke, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan perjalanan. Tapi kita kayaknya akan mengangkat tema yang tadi itu, yang barusan kita lewati tuh. Karena ini menjadi fenomena di seluruh Indonesia kayaknya, bahwa kalau pengantin selalu nutup jalan gitu. Nanti kita bahas-bahas lah. Siapa tahu ada ide-ide yang bisa tersalurkan khususnya untuk Pak Desa atau Pak Lurah. Siapa tahu punya ide bisnis di wilayah situ. Oke. Sebelum kita lanjut, nah kita lihat ini lapangan luas atau bentangan daratan luas sebelah kiri dan kanan ini. Yang sebelah kiri ini adalah lokasi pembangunan Huntap Petobo yang belum jadi. Jadi ada perumahan yang di ujung bagian sana itu yang sudah dibangun gitu, tapi belum jadi secara total. Mungkin tapi kalau di Google Map itu plot-plotnya sudah jelas banget. Saya sangat kagum dengan pemilihan tempat lokasi pemilihan Huntap karena rata-rata view-nya itu bagus banget. Nah, ini contohnya nih, salah satu ini tempat Huntap itu yang sebelah sini ini view-nya bagus banget. Nah, kedepannya mungkin akan jadi kota kayaknya ya. Mungkin karena perencanaan pemerintah itu menghubungkan antara Huntap satu dengan Huntap lainnya secara keseluruhan. Wow. Juga ada. Tuh, mau dibagi-bagi sudah ini kayaknya ini tempat ini. Ini jalan aslinya. Ada ini jalan. Ini sudah jalan Simu. Ini Sintufu. Jalan Sintufu lagi. Again. Banyak Sintufu di sini ya. Yo. Oke, kita lanjut. Nah, itu kan biasanya kalau di desa atau di kampung ya. Ini semua aja sebuah ide ya. Itu kan di desa atau di kampung biasanya kan punya balai desa tuh. Nah, kenapa enggak dimanfaatin untuk kegiatan kayak gini daripada misalnya menutupin jalan? Baguslah kalau misalnya di daerah tersebut punya jalan alternatif. Kalau tidak, terus itu status jalan itu sudah jalan provinsi atau status jalan nasional. Nah, kan beribad untuk muter jauh banget gitu. Dan ini sering banget terjadi. Sekarang ini kan ada BUMD untuk desa ya. Jadi kenapa enggak berpikir untuk membuat sebuah wedding organize gitu, yang dikelola oleh masyarakat setempat juga, dan hasilnya pun disewakan atau digratiskan kepada masyarakat daerah tersebut. Kan lumayan, sewa tenda berapa, sewa gedung berapa. Kalau misalnya nih, anggaplah balai desa dipergunakan untuk acara wedding. Nah, kalau misalnya memang ada balai desa itu sempit, kan bisa diadakan misalnya tanah yang agak luas untuk dijadikan acara wedding di situ. Nah, disediakanlah misalnya tenda-tenda yang gratis atau tenda-tenda yang disewakan lengkap dengan peralatannya. Disediakan pula lah misalnya, atau misalnya membangun jaringan organize sesama misalnya MUA atau orang di sini disebutnya Indoboting. Nah, kan lebih enak gitu, wedding organizer yang dikelola oleh desa, kan cakep, nggak kemana-mana lagi para masyarakat penduduk itu. Nah, ini bisa jadi juga misalnya dipakai misalnya untuk acara hajatan lain, misalnya kematian lah misalnya, atau hinatan atau sunatan massal dan lain-lain. Kan berfungsi banget wedding organizer atau BUMD yang mengelola khusus untuk misalnya masalah tenda-tenda dan lain-lain inilah gitu. Ini hanya sebuah ide, dan itu mungkin masih banyak kendala-kendala yang dihadapi desa, karena biasanya kalau desa-desa di Sulawesi atau Indonesia Timur pada umumnya itu sangat luas. Nah, luasnya desa ini kan belum mencakup secara keseluruhan, tapi ini dikhususkan hanya untuk yang istilahnya penduduk yang tinggal di pinggir jalan dan tidak mempunyai lokasi untuk melaksanakan hajatan. Daripada menutup jalan, dibuatkanlah misalnya perda yang ditunjang oleh perdes dan ditunjang oleh perda daerah tersebut. Kan enak banget gitu. Selain bisa menghasilkan lapangan kerja, ini juga bisa menjadi penghasilan daerah tersebut. Kan lumayan, di berapa banyak tuh orang yang mau menikah setiap saat. Kalau ini diorganize dengan baik, bisa menghasilkan anggaran atau dana untuk pemerintah, bisa lagi untuk membiayai hal lain gitu. Dan saya yakin orang yang membuat pesta di pinggiran jalan seperti itu kebanyakan dapat umpatan dalam hati dari orang yang lewat. Kenapa? Ya pasti ngumpat lah, apalagi kalau harus muter jauh gitu. Bukannya berkah yang didapat, malah
umpatan gitu kan, tidak bagus untuk orang yang menikah. Harusnya dapat restu yang baik-baik, malah dapat makian dalam hati dari setiap orang yang lewat karena terganggu aksesnya. Kan miris banget ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini kita sudah memasuki daerah mana ini? Oh iya, ini ada untapnya ini. Pembeli. Pantas ada evakuasi. Oh, benduan sana. Kena liquid. Nah, ini ternyata kita sudah masuk desa Pombewi. Nah, ini berarti sudah dekat-dekat dengan area untap yang dibangun ya. Cuma ini kita ambil jalan muter dari sebelah atas. Jadi masih agak jauh ke depan, mungkin berapa kilo lagi lah. Tapi sepanjang jalan ini view-nya bagus-bagus, bro. Sepi. Balik. Dia habis minum bensin. Nyambung ke dorong, bro. Matador. Ah. Yes. Mana untapnya? Belum. Yang tadi itu yang jalur evakuasi itu kayaknya Mungkin. tulisannya itu. Jadi ini ceritanya kan bukan jalur utama nih kayaknya kita lewat ini. Wih. Oh, sedikit info. Ini desa Pombewi ini sudah masuk area Kabupaten Sigi, Biromaru. Jadi area ini sudah masuk di Sigi. Tidak hanya Gitu. pemandangan. Jadi kita sebenarnya ini sudah dari tadi masuk di wilayah Sigi. Lihat, iya. Ini kebetulan desanya lumayan bagus jalannya dan tidak ada juga masyarakat yang ngebut-ngebutan. Kalau biasanya kan kalau di kampung-kampung begini mereka raja jalanan gitu. Dan di sini alhamdulillah masyarakatnya bagus dalam mengendara gitu. Jadi untuk riding atau travel itu bagus. Cakep lah. Slow di sini. Wah. No, masih besarnya. Wow. Tertutup rumput. Ini kalau katanya sih yang fenomenal itu ya, yang soundnya yang fenomenal itu loh. Sound suaranya si ibunya itu yang marah-marah itu, katanya mau diajak piknik sama suaminya. Banyak ngiri, ini ngeri nih nak karuan. Oh iya, ada hal penting ini yang saya mau pengen bahas juga. Saya beritahu kepada teman-teman. Nah, kalau lewat di Palu itu rata-rata rumput di kiri kanan ini jangan didekati gitu, karena bisa menggores mobil. Karena dia itu ada durinya, bro. Nantilah di next session atau next video saya akan bahas khusus untuk ini rumput-rumput yang ada di pinggir ini. Ini rata-rata berduri. Nah, kita sudah masuk di Puntap. See you next time.